Alkitab mengajarkan bahwa di dalam penciptaan, Tuhan menetapkan manusia memiliki 3 relasi yang mendasar. Relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesamanya, dan relasi manusia dengan alam semesta. Semuanya berjalan dengan intim dan harmonis dalam dunia yang Tuhan ciptakan. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dan 3 relasi ini menjadi rusak. Manusia jadi harus menyembunyikan diri terhadap Tuhan karena takut, karena dosa-dosanya. Manusia kemudian saling menyalahkan, saling menuduh, bahkan saling membunuh sesamanya. Dan bumi menjadi terkutuk dan mendatangkan banyak kesulitan. Sebagaimana dosa merusak ketiga relasi ini, demikian juga penebusan Kristus memulihkan ketiga relasi ini. Bukan hanya relasi manusia dengan Tuhan atau dengan sesamanya, tetapi juga relasi manusia dengan seluruh alam semesta. Kita meyakini dan menantikan bersama dengan seluruh ciptaan hari di mana Tuhan akan memulihkan segala sesuatu di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kita sekarang adalah masa penantian itu. Dan bersama-sama dengan seluruh ciptaan, Alkitab mengatakan bahwa kita semua seperti orang yang mengeluh, seperti orang yang sakit bersalin, menantikan hari itu tiba. Alkitab di dalam metanarasinya tidak dimulai dari Kejadian pasal 2 dengan manusia, tetapi dimulai dengan Kejadian pasal 1 dengan alam semesta. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dan mempercayakan itu untuk manusia mengelola dan mengusahakannya sebagai wakil-wakil Tuhan dan bagi kepentingan Tuhan, sang pemiliknya. Chris Wright di dalam The Mission of God's People mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa dia mencintai Tuhan dan menyembah Tuhan, menjadi murid Kristus yang sejati, jika dia tidak peduli kepada bumi milik Tuhan yang dia ciptakan. Kota pada hari ini adalah tempat di mana populasi manusia terbesar berada dan aktivitas produksi paling banyak dilakukan. Data PBB mengatakan bahwa 75% dari sumber daya alam kita semuanya diserap di kota, 75%. Dan kota bertanggung jawab atas 80% dari emisi gas rumah kaca. Jika kita adalah orang-orang murid-murid Kristus yang berada di kota, bagaimana respon kita sebagai urban disciple, sebagai murid Kristus yang ada di tengah-tengah kota terhadap isu lingkungan ini? Kota kita memiliki masalah yang tidak ada selesainya sampai pada hari ini, berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan pengelolaan limbah, berkaitan dengan kualitas udara, ketersediaan air bersih, dan daftarnya bisa lebih panjang lagi. Bagaimana keterlibatan kita sebagai urban disciples? Saya pikir terobosan yang pertama kali harus terjadi adalah terobosan secara teologis. Dengan memandang creation care, pemeliharaan ciptaan, ini sebagai bagian yang integral dari panggilan kita sebagai umat Tuhan. Jika tidak, maka kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang digerakkan oleh aktivisme atau pragmatisme belaka. Dan itu tidak akan bertahan panjang. Dengan kita menyadari identitas dan panggilan kita, maka kita bisa mewujudkan kehidupan kita sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita tidak membuang sampah, karena kita tahu bahwa kita tidak mau mengotori dunia milik Tuhan. Kita kemudian memikirkan gaya hidup supaya tidak konsumtif secara berkelebihan. Karena kita akan menghasilkan banyak waste, banyak hal yang kita buang, dan proses produksinya memakan terlalu banyak sumber daya alam. Kita akan membeli barang-barang yang ramah lingkungan, yang diproduksi dengan memikirkan etika, sehingga kita bisa bersama-sama memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan untuk memikirkan bagaimana menghasilkan produksi yang tidak merusak lingkungan. Gereja sebagai kumpulan anak-anak Tuhan mestinya berjalan di depan menjadi pelopor dan menjadi inspirator bagi gerakan-gerakan untuk memelihara ciptaan milik Tuhan ini. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa menginisiasi bank sampah, menggerakkan daur ulang sampah, mengerjakan teknologi yang terbarukan
untuk memelihara ciptaan, dan berbagai hal yang lainnya. Gereja akan bukan hanya memelihara ciptaan, tetapi pada saat yang sama kita juga sedang mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan sekedar mengutuki kegelapan, tetapi menjadi terang yang bercahaya. Bukan sekedar mengutuki kebusukan di sekitar kita, tetapi menjadi garam yang asin dan berfungsi bagi lingkungan kita. Tuhan menghendaki bahwa kasih kita terhadap ciptaan Tuhan merupakan cerminan dari kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita.